Dia nanya langsung nih pada suaminya, kamu selingkuh? Nah, karena di sini nggak ada yang namanya drama. Drama mengatakan bahwa enggak, saya nggak pernah selingkuh. Nggak ada. Jadi suaminya itu langsung to the point, ngomong, iya saya selingkuh. Si orang itu, mama, yang ikut denganku itu, dia nunjuk, itu rumah saya. Mama, ada ya orang tinggal di atas pohon, ngomong gitu ya kan, si Tuti sama si Indah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik, kali ini saya akan membawakan kisah yang sempat skip gara-gara yang mau diceritakan tuh lagi masuk rumah sakit, jadi nggak enak mau nyeritain dia. Si teman saya menceritakan kalau anaknya itu semenjak neneknya meninggal itu bisa melihat hantu. Tiba-tiba aja gitu jadi indigo dan mudah kerasukan semenjak neneknya meninggal. Nah, gimana ceritanya? Kok bisa? Gitu. Kisah ini itu dari teman saya sebut aja namanya Indah. Jadi saya nggak sebut nama aslinya di sini. Jadi si Indah ini menikah pada tahun 2013. Usianya itu masih sangat muda, yaitu 20-an dia menikah. Nah, dan dia hamil 2014. Di saat si Indah ini hamil, tiba-tiba suaminya selingkuh dan itu dia dengar rumornya itu dari tetangga doang nih. Banyak nih rumor dari tetangga kalau suaminya itu selingkuh. Karena nggak ingin seuzon, dia nanya langsung nih pada suaminya, kamu selingkuh? Ngomong gitu ya kan. Nah, karena di sini nggak ada yang namanya drama. Drama mengatakan bahwa enggak, saya nggak pernah selingkuh. Nggak ada. Jadi suaminya itu langsung to the point, ngomong, iya saya selingkuh. Dan nama wanita ini tuh ini gitu, dia sebut nama wanitanya. Setelah mendengar itu, jadi di sini tuh benar-benar ada drama. Si teman saya ini ngomong lagi, kamu pilih selingkuhannya kamu, pelakor itu, atau saya? Ngomong gitu ya kan? Ya saya pilih pelakor itu. sudah si suaminya ngomong dia milih pelakor itu, si teman saya ini, si Indah ini sama sekali nggak ada marah, nggak ada apa nggak ada sama sekali. Dia langsung ngomong, kamu selingkuh, gua hai. Dia sama sekali nggak ada tanggapan, dia langsung pergi dan ninggalin suaminya dia. By the way, si Indah dan suaminya ini tinggal di rumah neneknya si Indah. Jadi pada saat menikah mereka berdua itu tinggal di situ sampailah mereka cekcok. Ketika cekcok, suaminya itu meninggalkan rumah karena ketahuan selingkuh ya kan, pergi ke rumah selingkuhannya dia, rumah selingkuhan suaminya gitu. Si Indah masih tetap tinggal situ di rumah neneknya. Dan dia melahirkan juga di rumah neneknya itu. Jadi si neneknya inilah yang membantu si Indah ngerawat anaknya. Ketika umur 1 tahun, anaknya ini, si Indah itu pergi ke kota. Jadi ceritanya ini di desa ya kan. Si Indah ini pergi ke kota dan kerjalah di tempat kerja saya. Ketemulah kami tuh di situ. Jadi pada saat itu dia belum cerita nih hal-hal mistis yang terjadi pada anaknya dia. Udah lama ya kan ditinggalin sama si nenek ini. Jadi si nenek dan si anaknya Indah ini tuh bener-bener dekat. Oke, saya sebut aja nama anaknya ini namanya Tuti. Nah, si Tuti dengan beriringan waktu dia udah tumbuh dewasa dan dia itu SMP kelas 1. SMP kelas 1 si neneknya ini meninggal dunia. Ketika neneknya meninggal dunia, tiba-tiba dia mulai ngerasa aneh nih sama rumahnya dia. Jadi si Indah ini masih tinggal di situ, tinggal di rumah neneknya, meskipun sendiri dia masih tinggal di situ, nggak tinggal sama mamanya sama si Indah. Si Indah
by the way, si Indah ini menikah lagi, ceritanya menikah dengan orang yang di kota. Namun si anaknya Tuti ini nggak ingin pindah ke sana. Alasannya nggak tahu, dia nggak ada konfirmasi alasannya si Tuti ini nggak mau tinggal sama mereka, nggak ada diceritain soal itu. Pada suatu malam si Tuti ini cerita sama si Indah. By the way, meskipun mereka tinggal berpisah, tapi komunikasi Indah dan si Tuti ini, anaknya ini tetap lancar, jadi masih sering-sering teleponan gitu. Nah, si Indah ini cerita, neneknya udah meninggal nih ya. Si Tuti ini cerita sama mamanya. Nah, ini tadi malam saya ngerasa mah ada yang ngeluh saya, itu kayaknya nenek deh, ngomong gitu ya kan. Kok bisa? Si teman saya ini nanya, kok bisa kamu tahu kalau itu nenek gitu? Soalnya tangan yang ngeluh saya itu mah, dia itu kerasa kayak tangan nenek itu kan kerasa ya kan, banyak kerutan dan kecil. Pokoknya kerasa lah kalau nenek itu kena badannya kita. Makanya dari situ saya berpikir kalau itu nenek. Soalnya cuma nenek juga yang sering seperti itu, yang sering ngelus-ngelus saya kalau tidur. Si Indah ngomong, kamu halu, ngomong gitu, jangan terlalu dipikirkan hal itu. Jadi kejadian ini tuh gak sampai situ aja. Tiba-tiba si Tuti ini sering kerasukan di sekolah, dan dia sering melihat hal-hal yang gaib di sekolah. Dia cerita sama si Indah, mas saya kok ngelihat ada orang yang banyak berdarah di sekolah, ada yang pakai baju putih panjang, serem-serem mama, ngomong gitu. Udah kamu ini, si Indah tetap ini ya kan, menenangkan dengan menepis apa yang dilihat. Gak sampai situ aja nih, ada satu kejadian lagi yang benar-benar buat si Indah itu kaget ngedengernya. Jadi ada satu acara di desanya dia, si Tuti yang cerita ya kan. Acara itu adalah acara nikahan sepupunya Indah. Nah si Tuti pergi ke acara itu malam-malam, awalnya bersama temennya dia ke sana. Terus pas di acara itu sekitar jam 10 malam dia mau pulang nih. Terus si Indah telepon, nah kamu mau ditemenin? Jadi si Indah ngomong, enggak mah, saya pulang sendiri, teman-teman saya masih sibuk di dalam gitu, sepupu saya juga masih sibuk, pokoknya orang masih sibuk gitu. Jadi dia hendak pulang sendiri. Oke, hati-hati di jalan. Setelah itu si Tuti ini ngabarin lagi sama mamanya, nelfon ya kan. Nah, tadi ada orang ngikutin saya, ngomong gitu. Siapa? Gak tahu mah, dia itu laki-laki ngikutin dari belakang. Tapi untungnya mah ada satu laki-laki juga, dia itu saya lihat baik ya kan. Nah, kok bisa? Jadi si Ina nih heran di sini, kok dia bisa mikir itu orang baik? Karena gini, pakaiannya itu putih-putih, lalu pakai surban kayak haji-haji, ngomong gitu, haji gitu. Si Tuti tuh ngomong gitu, makanya saya bilang kalau dia itu orang baik. Tuti ngomong gitu kan, karena dia tuh kayak pakai topi haji. Terus karena ada si laki-laki ini yang pakai topi haji ini, dia itu nemenin saya jalan. Pas di jalan mau deket rumah nih, ada pohon gede mah, pohon yang mau kita lewati ke jalan rumah, ngomong gitu ya kan sama si Indah. Ya terus si orang itu mama yang ikut denganku itu, dia nunjuk, itu rumah saya. Mama, ada ya orang tinggal di atas pohon, ngomong gitu ya kan si Tuti sama si Indah. Lah, dia tinggal di atas pohon? Iya mama, dia tunjuk kalau dia itu tinggal di atas pohon. Si Indah ngomong, bukan kali, kamu salah lihat kali, itu bukan di atas pohon, paling di
kesananya itu jalannya mau arah menuju ke pohon. Indah itu kalau si Tuti ini cerita-cerita tentang hal itu, dia selalu menepis gitu, menepis bahwa yang dia lihat itu nggak seperti apa yang dipikirkan, selalu seperti itu. Jadi dia kayak nggak mau ngakuin gitu, takutnya si Tuti ini takut, makanya si Indah sering ngomong seperti itu, tapi sebenarnya ini salah kan. Jadi orang yang pertama ngikutin dia itu karena ngelihat si sosok yang pakai baju putih ini dengan topi haji ini, nggak jadi ngikutin. Jadi ceritanya ini saya lagi teleponan kan, ceritanya ini lagi ngobrolin hal mistis ini dengan si Indah, dia cerita terus kan. Jadi tiba-tiba si Indah nanya, tapi dari seluruh kejadian itu ada nih kejadian paling terakhir, yaitu anak saya tiba-tiba jatuh sakit. Loh, sakit apa? Dia itu muntah darah, keluar darah. Terus sudah dicek, iya udah di puskesmas. Nah, puskesmasnya diagnosa di perawat puskesmas itu, dia ngomong kalau ini kemungkinan lambung, gejala lambung, harus diperiksakan lebih lanjut ke rumah sakit. Dan si Indah juga nyari di Google, yaitu memang gejala lambung, katanya gitu. Terus kamu udah bawa ke rumah sakit? Belum, nanti gitu. Nah, saya ngomong sama si Indah gini, karena saya punya kejadian juga, kalau ngobatin sesuatu orang si anaknya ini kan mengalami hal mistis dan tiba-tiba sakit, ya kan, medis. Jadi saya ngomong si Indah, lebih alangkah baiknya ngobatin tuh pakai dua cara. Yang pertama medis, kalau medis nggak sembuh itu harus ke non medis, yaitu ruqyah. Pokoknya yang jelas dengan syar'i lah, ruqyah gitu. Ngomong gitu kan saya sama si Indah. Dia ngomong, ya nanti saya usahakan. Nah, belum ada nih seminggu saya ngobrol kayak gitu, tiba-tiba si anak ini bener-bener dibawa ke rumah sakit. Nah, saya kaget dong. Jadi saya nggak sempat bawa cerita ini gara-gara hal itu. Skipnya itu hampir 2 bulan. 2 bulan itu cerita ini ke skip gara-gara anak itu tuh masuk rumah sakit, dan saya nggak berani nanya juga karena mungkin dia lagi sibuk, dia juga punya anak kecil, jadi nggak pengen ganggu. Masa cuma gara-gara konten saya nelpon dia, gimana keadaan kamu, nggak mungkin lah ya. Oke, jadi baru kemarin dulu nih saya dapat info kalau anak itu udah sehat, alhamdulillah, dan keluar dari rumah sakit. Oke, sekian dulu cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.